teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nursyita Lailatul Fitriah, saya sendiri Ajeng Sarakusuma Haryati, Muhammad Iqbal Khairan Nahya, dan Reski Nurmayanti. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas pertemuan keempat, yaitu Makul Perencanaan Pengajaran Bahasa Sastra Indonesia, menyimak video materi Learning Goals, Learning Outcomes, Performance Objective. Nah, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, dan tujuan kinerja atau hasil kinerja pelaksanaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, dan tujuan kinerja dapat membantu mengurangi ahli dalam mengasah keterampilan dan pengetahuan. Hal tersebut perlu diasah untuk keperluan pengajaran kepada peserta didik, di mana pendidik menyediakan kerangka kerja struktural untuk mengembangkan penugasan dan penilaian. Tujuan pembelajaran diatur sebagai deskripsi pelajaran atau topik, sedangkan hasil pembelajaran secara umum menjelaskan pengetahuan dan keterampilan yang akan dimiliki peserta didik pada penyelesaian pelajaran. Sedangkan hasil kinerja menjelaskan bagaimana peserta didik akan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru untuk mereka peroleh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu sistematika perangkat pembelajaran. Nah, pada sistematika perangkat pembelajaran kali ini bahwa itu pembelajaran dikaitkan atau diibaratkan dengan cara untuk membuat sesuatu. Nah, sistematika ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik ini berguna untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh saya bahwa pembelajaran itu diibaratkan untuk membuat sesuatu. Untuk di slide-nya sendiri, contohnya adalah topik yang diangkat adalah membuat sup. Nah, ketika kita sudah menentukan topik tersebut, otomatis kita lebih mudah untuk merumuskan tujuan dari pembuatan sup itu sendiri, yaitu tentunya untuk menghasilkan suatu sup. Nah, sama dalam pembelajaran juga seperti itu, bahwa pembelajaran itu ya kita harus mencari topik seperti itu dulu. Misalkan topik yang diambil adalah topik terkait dengan teks eksplanasi, lalu barulah kita merumuskan tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi. Misalnya supaya para peserta didik itu dapat memproduksi teks eksplanasi. Nah, jadi itu akan lebih memudahkan kita nantinya selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu menentukan bahan. Bahan di sini adalah materi dan kegiatan pembelajaran. Nah, ketika tadi kita sudah menentukan topik untuk membuat sup, langkah berikutnya yaitu kita memerlukan suatu bahan dong untuk membuat sup tersebut. Nah, bahan-bahannya apa saja yang diperlukan kita catat, lalu kita proses dan atau dalam proses untuk memasak sup ya kita memasukkan langkah-langkahnya, misal memotong bahannya dan sebagainya. Nah, di proses pembelajaran juga sama. Nantinya ketika kita sudah menentukan topik, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan bahan atau materi pembelajarannya. Ketika tadi seperti yang disebutkan dalam contoh yaitu menentukan teks eksplanasi atau memproduksi teks eksplanasi, maka kita harus merumuskan materi apa saja yang harus ada untuk memproduksi teks eksplanasi tersebut. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu memproduksi teks eksplanasi. Lalu selanjutnya yaitu terakhir adalah rasa atau terukur. Nah, ketika tadi kita membuat sup, nah sup itu tentu sudah jadi karena sudah melakukan proses yaitu dengan cara mengolahnya. Nah, di tahap ketiga ini yaitu kita tinggal mencicip atau memberikan penilaian terhadap sup ini, apakah sup ini sudah pas atau belum. Nah, sama dalam pembelajaran juga seperti itu.
Nah, ketika semuanya sudah terlaksana, di tahap ketiga ini yaitu kita harus menilai pembelajarannya, apakah pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran, artinya pembelajaran tersebut sudah efektif atau belum, dan peserta didik tersebut sudah sampai pada tahap menentukan tujuan tersebut. Misal tadi di tujuan kita adalah memproduksi teks eksplanasi, berarti sistem penilaiannya kita adalah berfokus pada apakah peserta didik tersebut telah mampu memproduksi teks eksplanasi atau belum. Nah, jika belum, maka kita perlu mengevaluasi cara pembelajaran kita, seperti itu. Baik, izin melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Kali ini kelompok kami memberikan contoh seorang manajer sumber daya manusia yang ingin membuat pelatihan komputer ruangan inklusif untuk karyawan penyandang disabilitas. Manajer ini ingin semua pelatihnya memastikan bahwa ruang kelas pelatihan dapat diakses sepenuhnya dan ramah bagi karyawan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dia mengembangkan pelatihan untuk stafnya dengan memulai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan ruang pelatihan yang inklusif. Yang kedua, mengembangkan satu hasil dan memastikan semua komputer ruang pelatihan dapat diakses untuk mendukung hasil pembelajaran yang ia ciptakan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Untuk yang ketiga adalah pelatih dapat mengaktifkan fitur pengenalan suara di komputer sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan mikrofon tersebut untuk mengetik. Untuk yang terakhir adalah pelatih dapat mendemonstrasikan penggunaan trackpad sebagai pengganti mouse agar penyandang disabilitas ini dapat mengaktifkan perangkat lunak pengenalan dalam suara sebuah komputer. Baik, terima kasih. Di sini saya Reski Nurmayani sebagai pemateri terakhir yang akan mempresentasikan mengenai teori penyusunan perangkat pembelajaran, yaitu dalam sebuah contoh tujuan dari kinerja pembelajaran. Yaitu seperti yang pertama ada berdasarkan hasil belajar. Yang kedua yaitu mengembangkan perilaku yang tepat dan keterampilan yang diperlukan bagi pembelajar untuk menunjukkan penguasaan belajar peserta didik. Yang ketiga digunakan untuk mengembangkan kegiatan dan materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang keempat yaitu digunakan untuk mengembangkan penilaian yang mengukur sebuah pembelajaran. Tujuan kinerja ini mendorong seluruh proses desain instruksional atau contoh sebuah proses dalam pembelajaran peserta didik. Selama proses, para ahli instruksional mengembangkan dan menyempurnakan tujuan pembelajaran. Hasil pembelajaran dan tujuan kinerja ini untuk sebuah dasar dari seluruh kurikulum setelah dikembangkan dan dengan jelas selaras satu sama lain. Baik hasil dan tujuan dapat memastikan konsistensi dalam solusi pembelajaran dan keberhasilan pencapaian siswa.